Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tira Febrianti dari kelas PGMI 4A. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview skripsi ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester genap mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif yang diampu oleh Adinda Nurul Wahidah MPD. Baiklah, yang pertama kita akan mengetahui identitas skripsi yang akan saya review. Yang pertama ada judul skripsi. Judul skripsi adalah pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis metode Montessori, materi rangka manusia terhadap hasil belajar siswa kelas 5. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian yaitu yang pertama ada variabel bebas. Variabel bebas dalam skripsi ini adalah pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis metode Montessori. Yang kedua ada variabel terikat. Variabel terikat dalam skripsi ini adalah hasil belajar siswa. Dan yang terakhir ada variabel kontrol. Variabel kontrol adalah guru itu sendiri. Selanjutnya, nama peneliti yaitu Siska Rizky Briliani. Asal perguruan tinggi Universitas Sananta Dharma Yogyakarta. Selanjutnya, tahun terbit skripsi yaitu tahun 2018. Selanjutnya kita akan ke bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Di latar belakang kita akan mengetahui apa permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Permasalahan yang diangkat oleh peneliti saat ini masih ada beberapa guru yang mengajar tidak menggunakan media pembelajaran. Salah satunya adalah guru SDN Banyu Biru 2. Berdasarkan wawancara peneliti dengan wali kelas 5 SD Banyu Biru, beliau mengatakan bahwa ia tidak menggunakan media pembelajaran kelas atas karena keterbatasan waktu sehingga ia mengajar hanya mengacu pada buku pembelajaran saja. Dengan alasan agar semua materi dapat tersampaikan sesuai dengan target. Selanjutnya kita akan mengetahui apa alasan peneliti mengangkat judul tersebut. Alasannya adalah media pembelajaran berbasis metode Montessori bisa menjadi salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Terlebih lagi, media ini belum pernah diujikan sehingga membuat peneliti merasa tertarik menguji cobakannya untuk melihat pengaruh terhadap hasil belajar IPA. Dan selanjutnya paragraf yang memuat data pra-penelitian. Selanjutnya kita akan ke rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, sudah kita lihat rumusan masalah dan tujuan penelitian. Menurut saya, dengan masalah penelitian yang hanya mengangkat satu masalah saja, hal ini sudah sangat baik agar penelitian ini hanya berfokus ke masalah yang dituju saja. Dan untuk tujuan penelitian sudah sangat sejalan dengan masalah penelitian yang diangkat dalam skripsi ini. Selanjutnya kita ke manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang ada di dalam skripsi bisa kita lihat di gambar. Komentar saya tentang manfaat penelitian di atas.
Dalam manfaat penelitian tidak dicantumkan yang mana manfaat penelitian teoritis maupun manfaat penelitian praktis, sehingga itu akan menyulitkan pembaca mencari tahu mana manfaat sesuai teori dan yang bisa diterapkan kehidupan sehari-hari. Tetapi pada saat membacanya langsung diberikan poin-poin yang mana manfaat untuk siswa, guru, sekolah, dan penelitian, sehingga pembaca diberi gambaran manfaat mana yang dituju pada setiap pihak yang ada. Selanjutnya kita akan ke bab 2, landasan teori. Bab 2 terdapat landasan teori atau kajian pustaka. Dalam hasil pembelajaran terdapat sub-teori dan kutipannya sebagai berikut. Menurut saya, pada landasan teori, terutama pada sub-teori, hasil pembelajaran pembahasan teori yang agak melebar dari tema yang seharusnya. Contohnya pada halaman 8, pada pembagian 3, ranah seharusnya hanya mencangkul tentang kognitif saja. Kemudian, poin selain ranah kognitif seharusnya hanya judul besar saja. Terdapat juga beberapa referensi yang tidak menyertakan baik tahun maupun halamannya. Salah satu contohnya terdapat pada halaman 14 di paragraf pertama. Selanjutnya ada pada sub-teori media pembelajaran IPA berbasis metode Montessori, materi rangka manusia. Tidak dicantumkan referensi pengambilan gambar maupun teori yang dicangkup di dalamnya. Selanjutnya kita akan ke kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Penelitian yang berkaitan dengan hasil belajar dilakukan oleh Veronica 2016, sedangkan penelitian mengenai metode Montessori dilakukan oleh Bernadetta 2015 dan Agustinus 2017. Bisa kita lihat detail dari skripsi yang membahas tentang tema yang sama berikut ini. Menurut saya, ketiga skripsi tersebut sama-sama membahas tentang tema dengan skripsi yang saya review. Hanya saja fokus penelitian yang berbeda. Belum ada peneliti yang meneliti pengaruh mengenai hasil belajar pada mata pelajaran IPA. Ada salah satu dari peneliti di atas yang meneliti mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis metode Montessori untuk mata pelajaran IPA, namun belum pernah diuji cobakan. Selanjutnya kita akan ke kerangka berpikir. Selanjutnya kita akan ke bab 3, metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian kuantitatif. Jenis penelitian adalah eksperimen. Kita bisa lihat selanjutnya di setting penelitian. Selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Menurut saya, pada proses pengambilan sampel tidak disertai dengan ukuran sampel atau size sampel yang sesuai. Saran saya agar dikasih keterangan ukuran sampelnya, yakni jumlah subjek yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Merupakan aspek penting dalam sebuah penelitian itu sendiri, karena menentukan presisi atau ketelitian, estimasi atau taksiran,
tentang parameter populasi yang diteliti, dan reliabilitasi atau konsistensi kesimpulan tentang hipotesis yang diuji. Selanjutnya ada di teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan rumusan masalah dan penyelesaiannya adalah seperti yang terlihat di gambar. Selanjutnya ada validitas dan reliabilitas. Menurut saya, uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini sudah sangat baik karena sudah mengacu pada aspek ketepatan suatu pengukuran. Validitas adalah sejauh mana akurasi tes atau skala yang mampu menghasilkan data sesuai dengan ukuran yang sesungguhnya yang ingin diukur. Selanjutnya, teknik analisis data. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.